Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir. Dan inilah 31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 2. Wanita cantik berusia 23 tahun. Pernah diselingkuhi sewaktu hamil dan ditinggalkan suaminya. Mantan suami tergila-gila dengan wanita selingkuhannya. Ingin mencari sosok pria setia dan baik hati. Seperti apakah takdir cinta masa lalu Monita di garis tangan? Oke, Monita, selamat kamu terpilih. Dan Monita, kamu pilih 2 di antara 31 kandidat pria yang ada di sebelah kanan kita. Satu-satu. Oke, yang pertama, pilihan kamu adalah? Pelan-pelan. 9. Nomor 9, silakan berdiri nomor 9. Firdaus, pria berusia 29 tahun. Putus asa karena asmara yang kandas. Memiliki kebiasaan buruk dalam menjalin cinta dengan mantan pasangannya. Seperti apakah takdir jodohnya di garis tangan? Oke, setelah nomor 9, artinya kamu punya satu kesempatan lagi untuk memilih satu kandidat pria lagi. Nomor berapa? 27. 27. Wawan, pria berusia 25 tahun. Sosok pria yang pernah gagal dalam hubungan asmara, tidak percaya diri, dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Wawan menyukai seorang wanita yang sederhana. Apakah di garis tangan Wawan menemukan sosok wanita idamannya? Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Wawan dan juga Firdaus. Dan ini dipilih oleh Monita. Dan kalau begitu, Monita, untuk mengetahui seperti apa masa lalu kamu dan juga masa lalu kalian, langsung saja kita panggil sahabat saya, pakar hipnoterapi yang menguasai juga berbagai macam energi dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam. Ya, ada Monita di sini. Oke, selamat malam. Dan Arbi, silakan. Apa yang ingin Arbi lakukan terhadap Monita? Metode apa yang kali ini akan dilakukan? Oke. Sebenarnya beberapa energi akan terbuka ketika saya untuk berusaha untuk mensinkronkan energi saya dengan Monita. Oke. Jadi saya minta bantuan, boleh minta air? Air? Air. Oke. Ya nanti sih ketika air tersebut saya sinkronkan energi, ketika diminum sama Monita, energi tersebut akan terbuka, lebih terbuka lebar. Oke. Oke, jadi saya lebih mudah untuk membaca energi tersebut. Oke, boleh diminum. Oke, kita tunggu reaksinya sebentar. Ya. Nanti saya boleh minta Monita ke depan? Boleh, silahkan Monita ke depan. Oke. Oke. Ke tengah. Monita boleh ngadep ke sana. Saya coba untuk merasakan beberapa energi. Oke. Ketika Monita rasakan apa aja yang muncul nanti, entah itu tarikan ataupun dorongan, Monita akan merasakan sesuatu. Oke. Oke. Ada yang Monita rasakan? Badan saya seperti panas. Oke, kita jelaskan dulu. Monita bisa kembali lagi ke tempat. Panas. Kenapa itu panas, Arbi? Ada beberapa energi yang tercipta ketika saya membaca residu energi yang terjadi dalam diri Monita. Oke. Itu
ada beberapa hal yang terbaca. Oke. Oke, ada masalah dengan trauma biasanya ketika ada rasa panas di Iya. sekitaran dada dan di belakang punggung ketika dibaca itu ada trauma tersendiri di masa lalu. Atau mungkin kita lebih jelasnya kita akan panggilkan saja. Saya panggilkan sahabat saya seorang indigo, Rudy. Ya, selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Tadi Arbi sudah mensinkronkan energi antara Arbi dengan Monita. Ada hawa panas dan juga trauma. Oke, dan sekarang apa yang bisa dijabarkan dari Rudy, dari seorang Monita? Panas, merah, boleh tangan kamu? Siapa namanya? Sorry. Monita. Monita. Ada sesuatu yang menyakiti dia. Ya, Itu sudah terjadi lama. Bentuknya seperti santet yang akan membuat dia menjadi gila. santet yang akan membuat dia menjadi gila. Ya, sepertinya nih seseorang ada hubungannya dengan rumah tangga. Yang saya baca itu seperti rumah tangga menyerang dia dan itu ingin membuat dia gila. Mungkin kita bisa bertanya kepada dia lebih jelas lagi. Oke, jadi intinya yang saya tangkap dari Rudy, ada santet hubungannya dengan rumah tangga dan dia adalah korban. Apa gimana? Betul. Oke, atau mungkin biar Arbi biarkan atau buat Monita ini bercerita sendiri coba. Jadi bisa. Oke, fokus ke tangan. Sekarang tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke. Sekarang rasakan gelombang energi yang terjadi, yang tercipta di masa lalu, munculkan kembali segala sesuatu yang kamu rasakan, entah itu perasaan cinta, benci, ataupun apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan kembali, rasakan kembali energi tersebut semakin lama semakin besar, dan biarkan kamu menceritakan apapun yang kamu rasakan di masa lalu. Sinkronkan energi tersebut dengan energi masa lalu kamu, lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke. Silakan bercerita apapun yang kamu rasakan, biarkan kamu mengeluarkan energi tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Suami saya selingkuh. Itu ketika aku hamil 6 bulan. Entah kenapa sikap suami saya berubah. Sampai akhirnya saya melahirkan. Dia tidak peduli lagi sama saya, bahkan bayi saya. Kenapa bayinya? Saya habis melahirkan. Bahkan saya sampai tidak bisa jalan, tapi suami saya malah ingin bercerai. Alasannya? Alasannya karena saya sudah tidak bagus lagi, sudah nggak cantik lagi. Setelah itu, entah kenapa perut saya membesar. Oke, saat kamu sedang hamil nih. Sudah melahirkan. Oh, sudah melahirkan malah membesar lagi? Membesar. Kenapa tuh? Saya juga nggak tahu. Itu selama 3 bulan berturut-turut. Saya berusaha ke dokter, tapi hasilnya tidak ada di situ. Oke, saya kembali lagi ke belakang. Tadi suami kamu berselingkuh saat kamu hamil. Iya. Berapa bulan usia kehamilannya pada saat itu? 6 bulan. 6 bulan. Kamu tahu dari? Dari sikap dia, dari handphone dia. Oke. Bahkan dia bawa perempuan itu ke rumah saat saya lagi hamil. Kamu kenal berarti dengan perempuan itu? Saya nggak kenal. Setelah dibawa ke rumah? Setelah dibawa ke rumah, itu suami saya langsung mentalak saya. Di depan perempuan tersebut? Iya. Ngapain dibawa ke rumah? Untuk apa? Saya nggak tahu.
Bahkan saya mau diusir dari rumah saya sendiri. Oke, setelah itu perutnya membesar ke dokter. Iya, dari hasil ronsen hasilnya negatif, tidak ada penyakit apa-apa. Jadi saya sering cerita ke teman, bahkan keluarga saya malah menyarankan saya ke orang pintar. Ya. Jadi di sana saya dilihat sama orang pintar, di dalam tubuh saya ada kuntilanak. Ada kuntilanak di dalam tubuh kamu. Iya. Gimana tuh Rudi? Benar apa tidak tuh? Dalam perut dia yang besar itu ada air. Air yang itu mungkin air sumur dari dukun yang ngirim dia, yang ngirim santet ke dia. Ketika perutnya besar, orang akan mencemoohkan dia, dianggapnya hamil tanpa suami seperti itu. Karena iya, oke. Dan dia akan stres, dapat tekanan berat dari Iya. orang sekitarnya Iya. dan akhirnya jadi gila. Oke, seperti itu tujuannya. Oke, Betul. Terus kuntilanak itu juga terus mengganggu si wanita. Dia juga memasukkan air tersebut. Itu proses itu namanya dematerialisasi. Jadi mengirim benda menjadi energi, ketika masuk ke dalam perut wanita itu berubah kembali menjadi materi lagi. Oke, jadi intinya di dalam perut wanita ada apa selain air? Berubah jadi apa air itu? Tumpukan air itu adalah air biasa sebenarnya, tapi lama-kelamaan jadi penyakit. Oke. Seperti itu. Dan si kuntilanak itu berperan sebagai pengantar. Oke, jadi bukan tubuhnya ada kuntilanak, bukan? Iya, Tapi- betul. Oh benar, ada kuntilanak ada di dalam. Kuntilanak itu yang mengirim air. Oke, tapi ada di dalam perutnya kah? Kadang di dalam perut, kadang bersama dukun itu. Selain perut kamu membesar, ada efek apa lagi yang kamu rasakan pada saat itu? Jadi waktu saya diperiksa sama orang pintar, disuruh mandi, terus tiba-tiba saya ngelihat di depan mata saya itu kepala pocong. Lalu saya teriak, saya takut, saya langsung masuk ke dalam. Tiba-tiba saya langsung dipegang kepalanya, di belakang saya keluar seperti kayak besi-besi kecil gitu. Di belakang kamu? Di belakang saya. Terus tiba-tiba nggak lama itu saya muntah. Muntah saya seperti mendidih. Campuran nanah, bau. Kamu lihat sendiri tuh? Iya, Oke. Kamu sempat mendokumentasikan itu? iya. Siapa yang mendokumentasikan itu pada saat itu? Ibu saya sendiri, Iya. Ibu kamu sendiri? ibu saya. Oke, sekarang kuntilanaknya ada terus di dekat dia apa gimana, Rudi? Untuk saat ini, kuntilanak itu tidak bersama dia. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dia sudah membuka tentang dirinya ini, kuntilanak itu akan marah dan datang ke sini. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, Arbi. Oh, ini apa nih? Ada gambar. Ini paku yang tadi diceritakan yang keluar dari tubuh belakang ya, bagian belakang ya. Iya. Ini besinya. Ini yang dimaksud Rudi dematerialisasi itu seperti itu. Jadi energi-energi yang masuk ke dalam tubuh akan berupa materi nantinya. Iya. Jadi itu yang disebut santet tadi. Berubah jadi materi ini ya. Mungkin cerita yang saya tangkap ketika Monita ini punya suami dan suaminya punya wanita Selingkuhan. idaman lain dan wanita tersebut mungkin mengguna-guna ataupun menyantet Monita. Oke, benar jadi Rudi yang mengguna-guna Betul ya? adalah selingkuhan suaminya. Betul. Oke. Karena dia akan menjadi penghalang cinta antara si perebut suaminya itu dengan suaminya. Seperti itu. Dia akan menjadi penghalang, jadi dia harus mati. Oke. Dan sampai sekarang pun energinya masih besar. Makanya tadi ketika di depan tuh merasakan energi panas karena ada bentuk trauma dan bentuk dematerialisasi yang tadi Rudi sebutkan. Oke. Arbi, bisa nggak kamu kembalikan lagi memori ingatannya, flashback lagi sehingga dia bisa merekonstruksi apa yang terjadi saat dia pergi ke orang pintar tersebut? Oke. Karena ini energinya terlalu besar, Iya. jadi saya perlu bantuan beberapa orang. Oke. Karena kita sebenarnya mau menghimpun energi dia kan Iya. sebenarnya lebih santai itu kita jangan terlalu takut terhadap hal seperti itu. Iya. Tapi saya minta bantuan untuk mengumpulkan energi supaya ketika saya netralisir ataupun kita himpun energi tidak terlalu banyak energi yang menyerang. Iya. Biasanya seperti itu. Butuh siapa aja? Ada berapa orang? Paling 6 orang pria.
Ada yang bersedia untuk turun membantu saya? Oke, silakan turun Oke. yang bersedia. Boleh turun? 6 orang. Oke. Turun aja. Oke, metodenya bisa dijelaskan dulu Arbi mungkin apa Metodenya sebenarnya kita akan menghimpun sebuah lingkaran, membentuk Ya. sebuah lingkaran. Terus nanti lingkaran tersebut akan dihimpun berupa energi. Nanti saling berpegangan tangan antara kandidat pria dan wanita akan berada di tengah. Iya. Dan ketika saya memegang energi tersebut, kita membentuk himpunan energi. Oke, kita akan lihat metode seperti apa yang akan dilakukan oleh Arbi untuk mengembalikan Bentar. ingatan Untuk dari Monita. netralisir Monita ada kain hitam. Oke. Jadi energinya nggak akan terlalu membias ke Monita nanti. Oke, Karena makanya pria untuk- ini lebih kuat biasanya menahan energi dibandingkan Oke, wanita. iya, Jadi iya. kita biaskan dulu energi yang wanita. Wanita tidak keberatan ditutup kan? Ini buat ngehalangin. Jadi kain hitam tuh sebenarnya lebih ke untuk menghalau energi negatif. Oke. nantinya. Dan juga untuk bikin konsentrasi ya. Oke. Boleh pria berpegangan tangan, saling berpegangan tangan. Oke, silakan Arbi. Rudi bisa bantu di sana. Oke, sementara saya di sini. Oke. Monita, fokus pada hal yang terjadi, apapun yang kamu munculkan, niatkan dan munculkan hal tersebut semakin lama semakin terbentuk. Biarkan residu energi tersebut muncul dan hadir sekarang. Hadir, hadir, dan hadir. Oke, biarkan rasakan kembali energi tersebut. Saya coba untuk transfer energi ke beberapa kandidat pria. Biarkan energi tersebut masuk dan muncul kembali. Dan biarkan energi tersebut menetralisir apapun yang terjadi, apapun yang muncul. Dan rasakan kembali segala sesuatu tersebut menjadi lebih netral, lebih nyata dari sebelumnya. Bisa berdoa dalam hati, biarkan sensasi apapun yang muncul, rasakan dan biarkan niatkan untuk menetralisir Monita. Apa nih? Kenapa nih? Ini energi-energi yang sedang lawan. Oke, satu Rud, orang tiba-tiba- ya, dibaca Rud. Apa energinya. Rudi? Hadir, Rud. Kuntilanak itu datang. Oh, datang. Kenapa Buat- berubah buat suaranya berdoa jadi dalam keras hati. gitu? Ada berapa sosok? Ada satu kuntilanak dan satu lagi ini bentuknya apa? Buatin, Seperti buat. orang seluruh tubuhnya hitam. Konsentrasi, konsentrasi. Terus lawan. Oke. Netralisir aja. Rud. Oke, artinya ini bagian kelam dari diri Monita ya? Ya, ini ada sosok-sosok yang mengganggu di masa lalu Monita ketika dia disantet sama wanita idaman lain pria. Oke, satu gak kuat. Oke. Tangan. Oke, langsung berpegangan. Jangan ganggu Ini- saya. Badan saya sakit. Oke, kamu keluar dari tubuhnya Monita. Saya nggak tahu nih, saya bisa komunikasi apa nggak ya? Bisa. Kalau dalam tubuh orang dia bisa. Bisa mendengar Bisa saya? diajak. Iya, Oke, bisa kamu keluar dari tubuh Monita. Jangan ganggu Monita, keluar. Siapa kamu? Air, minta air. Udah lepas tangannya lepas. Oke. Oke. Rudi, kedua sosok ini, kuntilanak dan makhluk yang berwujud hitam ini, sudah berapa lama mengikuti kandidat ini? kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Tapi kan hubungan dia dengan mantan suaminya sudah selesai. Kenapa kayak seperti belum selesai? Dia terus menteror sampai dia wanita gila atau mati. Atau bunuh diri maksudnya. Berarti tujuannya ini benar-benar jahat ya? Ya, sangat jahat. Kenapa nih semua laki-laki di sini semua tumbang? Dia energinya netralisir sendiri. Kalau tidak ada laki-laki di sini, efek wanita mungkin bisa mati di sini. Iya. Artinya kita di sini tujuannya hanya membuktikan memang benar ada sosok lain di dalam tubuh Monita. Betul. Dan kita berusaha untuk menyelamatkan itu, betul ya? Betul. Oke, solusinya seperti apa, Rudi? Pembersihan. Pembersihan. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Sebentar Uya. Yang satu ini memang agak keras.
Oke, ini sosok apa yang di laki-laki ini? Dalamnya ada laki-laki serba hitam dan telanjang. Laki-laki serba hitam telanjang. Belakang. Hah? Bantu Tadi waktu neutralisir. Monita tiba-tiba mengerang, teriak dan suaranya berubah menjadi bukan Monita, itu sosok lain yang masuk ke dalam Monita? Itu kuntilanaknya. Kuntilanaknya masuk. Ini kuntilanaknya sangat kuat. Dia tingginya 3 meter. Oke, ini situasi sudah terkendali. Udah aman di lingkaran sini sih udah aman. Monita, yang kamu rasakan seperti apa? Monita? Oke, Monita apa yang kamu rasakan? Badan saya rasa berat. Berat? Oke, Oke, nanti kita oke. Ini sebelah bisa sini. di take out. Keluar aja bro. Suara apa itu? Dia menunjukkan eksistensinya. Dia mau kasih tahu kita kalau Iya. dia benar-benar ada. Dan dia marah. Marah sekali. Ini beberapa energi ada di kandidat wanita karena kita nembak energi ke cowok tapi indahnya ke sana tuh. Kalau ada yang Awas, ngerasain awas. sesuatu yang dicakar-cakar tuh seperti kemarin tuh masih kerasa tuh Rudy, apakah kamu melihat sosok lain di di kandidat cewek. kandidat wanita? Sepertinya mereka gelisah tiba-tiba. Ada sekelebatan putih. Itu dia tadi si kuntilanak tadi. Saya mau memberitahu bentuknya, boleh minta alat gambar? Oke, alat gambar, minta alat gambar. Oke, artinya dia sudah hadir di antara para wanita-wanita ini. Iya, dia pindah-pindah. Oke. Oke, tadi Arbi bilang Monita ditutup kain hitam agar dia fokus dan tidak Energinya nggak terlalu banyak. tidak terlalu banyak. Namun kainnya sudah dibuka, artinya Iya, kainnya energi udah ini menyebar lagi. menyebar lagi. Oke, kalau di sini Monita sih udah lumayan Iya. berkurang. Cuman tadi nembak energi ke cowok tuh kan nggak kuat tuh, makanya tumbang-tumbang Iya. ya kandidat pria. Jadi masuknya ke sini. Rudy berusaha untuk menggambarkan apa yang Iya. saya rasakan. Ada yang merasakan sesuatu di sekitaran pundak? Ada. Pusing. Kamu di belakang. Tadi ngerasain saya di belakang. Ada ngerasain sesuatu? Hah? Apa? Ngerasain sesuatu? Oke. Yang kamu rasakan seperti apa? Berat. Oke, di sebelah mana beratnya? Oke, sini. Oke, biarkan. Coba netralisir, jangan sampai terjadi kesurupan massa lagi. Pegang topinya. Pegang. Ini ada niat untuk menyerang kandidat wanita yang ada di makhluk tersebut. ya? Ada. Ini ada di mana lagi, Rod? Kemarin 3 orang kandidat wanita seperti Boleh minta air? dicakar-cakar Air. ya. Boleh jagain, ditopang aja badan. Oke. Sampai dia netral. Maaf. Topang aja tuh. Sudah aman. Udah. Oke. Rudy. Sosoknya. Oke. Sosoknya sedang digambar oleh Rudy. Dia tingginya 3 meter. 3 meter. Ini masih ada di Sangat sekitar kuat. sini. Sekitar sini, tapi dia di sebelah mana sekarang? Saya lagi berusaha nangkap. Karena energinya itu tersamarkan dengan jin-jin lain yang ada di Oke. sekitar sini. Kenapa ada merah-merah di matanya, sekitar matanya sini? Itu darah. Darah korban. Darah korban. Berarti Jadi daerah perlambang, iya betul. Dia sebenarnya korban ini bukan cuma Monita, tapi ada lagi Iya. yang sebelum yang pernah dia tumbangkan. Sudah korbannya sudah berhasil ditumbangkan apa sudah apa? Meninggal kah atau Meninggal. meninggal? Karena dia kerjasama dengan dukun santet. Dukun santet. Jadi dukun santet itu memberi dia makan berupa sesaji Iya. dan dia memberikan jasa kepada dukun santet itu. Iya. Sebentar. Oke. Saya seperti melihat gelombang besar di sekitar sana. Gelombang. Wah, dia marah. Dia marah. Dia marah. Bersiap Arbi, dia akan datang bentar lagi. Energi apa yang Arbi rasakan? Energinya lebih besar dari yang tadi, soalnya tadi cuma berupa tembakan energi, tapi sekarang energinya tuh makin lama tuh makin berkumpul. Di sebelah mana Arbi? Di sebelah
Oke, di bangku penonton. Oke, penonton jangan terlalu fokus pada hal apapun yang kalian rasakan, fokuskan ke hal lain, boleh berdoa. Oke, jangan sampai menimpa penonton. Oke. Kenapa dia seperti itu? Rudy, Rudy, saya melihat dia tadi terbang, mengangkat badannya kayak ngangkat menurut saya. Ini sumpah nih, saya tadi ngelihat dia dia ngangkat badannya lo tadi lo. Ada yang lihat nggak tadi? Iya. Kamu lihat ya, Dia lompat. Dia terbang ya. Dilompat. Dia ngangkat badannya kayak ngangkat nih. Ini yang paling, oh iya. Dia memang lemah ini. Paling lemah. Rudy. Ini tadi saya ngelihat badannya mengangkat loh. Dia kayak seperti ngangkat terbang begitu tadi. Kerasukan. Kok bisa ya? Oke, energinya masuk. Kamu dari mana? Ini badannya nggak bisa ditopang. Badannya panas. Jangan sampai dia nyekek diri dia sendiri. Kenceng banget, tolong pegangin. 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 Tangan saya menjadi pisau untuk kamu. Keluar kamu dari anak ini. Keluar atau saya bakar kamu. Oh, bandel ya? Bandel. Boleh minta air? Air. Minta bantuan satu lagi, tangannya keras. Aduh, gua Tangannya. berani lagi. Tolong Mas Dodi. Kenapa tadi dia kayak seperti mau mencekek Ya, tubuhnya jadi, sendiri, Rudy? Jadi ketika si makhluk itu masuk ke dalam tubuh kandidat yang satu ini, boleh di take out. Take out Ini aja. bawa keluar aja, Biar nggak terlalu banyak korban lagi. Oke, bagaimana Rudy? Jadi ketika teror, ya, jadi si kuntilanak itu ingin membunuh kandidat ini dengan Iya. cara menggerakkan tangannya untuk mencekik dirinya sendiri. ya. Sekarang saya dapat fakta baru lagi. Berarti Monita itu sering seperti ini gitu, mencekik dirinya sendiri. Sering mencekik dirinya sendiri. Karena kamu frustasi mungkin ya sama suami kamu dulu, dan sampai sekarang Oke. pun kamu ngerasa frustasi. Oke, kembali pelan-pelan. Kenapa? Oke, sambil berdoa dalam hati. Jangan sampai ada yang masuk ataupun keganggu lagi. Kamu ngerasa sakit hati ataupun dendam, makanya kamu ingin bunuh diri yang seperti tadi dirasakan ataupun dicontohkan oleh makhluk tersebut. Itu bagian dari emosi orang tersebut kan? Betul, seperti saya yang katakan tadi, stres. Makhluk itu membuat bersarang di Iya. otaknya, itu membuat stres dan kemudian stres itu berakhir dengan bunuh diri. Seperti yang dilakukan oleh peserta tadi, yang kerasukan tadi. Ini bisa diusir nggak, Rudy? Ya, kita akan usir. Oke, kasihan Monita ini. Monita sebenarnya tidak menginginkan ini kan ya? Ya, betul. Oke, bisa kita lakukan? Kita garam. Ada Boleh garam. minta garam? Garam. Garam itu buat netralisir energi-energi negatif. Tolong. Masuk lagi. Masuk lagi. Jangan coba-coba usir saya. Usir aja. Udah ngapain kamu di sini juga ganggu orang? Oke, Arbi, Rudy usir dia. Usir. Lawan kamu, saya, bukan Monita.
Hati-hati kalau dia keluar, jangan sampai masuk ke tubuh yang lain. Ini kalau keluar ini berarti pergi dari tubuhnya Monita apa? Dia tetap ada di sini? Dia tetap pergi di sini, masih Sebentar sekitar Uya, sini. sebentar Uya. Kenapa? Awas di sana. Hilang. Oke, ini Monita nih sebentar ini sudah aman. Oke, kita biarkan Arbi menenangkan Monita. Dan mungkin, Rudy masih ada sesuatu yang dirasakan? Tadi dia di sana, Oke. tapi hilang. Hilang. Oke, Rudy, bagaimana dengan dua kandidat pria yang ada di samping kanan kita? Ada Wawan dan Firdaus. Atau mungkin Wawan dulu? Dari Firdaus dulu. Boleh tangannya? Dia orang yang paling rame kalau di kelompoknya. Wow, dia punya nafsu yang besar. Nafsu terhadap apa? Nafsu Oke, wanita. iya. Dia ini orang yang bisa dibilang hyper. Hyper. Betul, Firdaus. Ya. Silakan. Oke. Ditanya lagi. Lalu tujuan kamu kesini apa? Mau nyari cewek yang bagaimana? Yang bisa bantu saya, Bos. Bantu apa? Bantu menghilangkan hyper itu dan bisa membuat kembali normal. Sejak kapan kamu kecanduan hal seperti itu? 4 tahun yang lalu, Mas saya. Kenapa? Karena mantan saya dulu ketika tahun 2015 karena dia. Ya kenapa dia tuh kenapa? Karena saya gak bisa melupakan dia, Mas. Apa hubungannya? Emang kalau saat kamu berhubungan sama dia hyper juga bagaimana? Iya. Biasa. Jadi deh, oke. Dan kamu melihat kandidat wanita di depan kamu nih, Monita ini, apa yang dibayangkan kamu? Dia cantik, seksi, itu selera saya, Mas. Oke. Artinya kamu emang fisiknya aja ya? Dan Rudy, apakah dia emang kepalanya masih dipenuhi dengan nafsu-nafsu seperti itu? Ini memang sifat dia seperti ini. Sifat alami yang mungkin yang hanya bisa merubah itu cuma dirinya sendiri. Artinya sifat ini memang terbentuk. Betul. Oke, karena suatu peristiwa gitu. Ya, ini Kebiasaan kan? kebiasaan. Jadi secara psikologis ketika manusia melakukan sesuatu yang berulang-ulang akan menjadi perilaku yang baru ataupun jadi kebiasaan. Mungkin dia kebiasaan nonton film, jadi hal tersebut akan masuk ke dalam pikiran dia harus melakukan seperti itu, dan seperti itu. Dan setelah putus dari pacar kamu, untuk memuaskan nafsu kamu, apa yang kamu lakukan? Saya cari wanita di luar. Jadi tujuan kamu kesini untuk cari wanita-wanita seperti itu? Enggak, maksudnya cari wanita yang bisa merubah saya. Merubah? Iya. Kenapa nggak ngerubah dari diri sendiri? Oke, Rudy coba. Apakah emang dia benar-benar berubah, apa cuman gelisah aja dia? Sebenarnya itu adalah kebutuhan primer, jadi itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan itu kembali ke dia sendiri. Yeah. Dan mungkin Arbi bisa membantu dia untuk membuat dia jadi mengurangi itu. Artinya dia sebenarnya tidak mau berubah. Itu hanya kamuflase saja dia bilang mau berubah ya? Bagaimana menurut Anda, Arbi? Itu kebiasaan yang bisa dirubah oleh diri dia sendiri sebenarnya. Mungkin ketika dia mempunyai pasangan itu bisa jadi pelampiasan dianya ataupun menjadi obat dia nanti sebenarnya cari pasangan. Oke, bagaimana dengan Wawan? Wawan. Ya. Sebentar, saya merasa sesuatu energi hitam di badan kamu. Maaf. Oh, dia ini juga penggemar, maksudnya penggila ilmu hitam. Penggila ilmu hitam. Kenapa mulai gelisah Wawan? Gak terlalu sih, gak terlalu gila itu. Cuma di saat tersakiti hati ya, semua orang bisa lakukan apa aja.
Tapi yang saya lihat kamu itu selalu pendendam, selalu mengerjai orang yang kamu tidak suka. Ya, karena saya dulu punya masa lalu waktu saya sekolah STM. Apa misalnya? Masa lalu saya itu sangat bandel. Di saat saya bandel, saya memiliki seorang pasangan yang bernama waktu sekolah STM. Karena saya bandel, cinta saya juga dipisahkan sama kedua orang tuanya sih. Oke, saya coba cerita sambil lihat mata saya. Ya terus. Waktu itu gak sengaja ya, karena kan tahu sendiri lah. Kenapa kamu nggak mau lihat mata saya dari tadi? Kenapa saya bilang begini? Saya perhatiin dari tadi dia ngomong matanya ke bawah, kayak nggak berani menatap orang. Kenapa Bi kira-kira Arbi? Ini kalau misalnya tadi Rudi udah menerawang ketika saya merasakan energi yang berbeda. Dia sebenarnya penggemar ilmu-ilmu, macam banyak hal ilmu yang dia pelajari. Ada pengasihan, terus buat jaga diri, segala macam ilmu dia baca ataupun mantra-mantra yang dia baca. Energi tersebut mempengaruhi dia secara psikis dan psikologis dia. Jadi ketika berhadapan dengan orang, dia beraninya main ilmu, tidak berani. Jadi Arbi tatapan mata. merasakan energi-energi dari ilmu-ilmu tersebut ya. Jadi Ya, yang dirasakan betul. energinya ya. Betul. Rudi melihat sosok apa di Wawan ini? Seperti sekumpulan bentuknya seperti manusia, tapi tak berkaki. Mereka melayang. Itu menjaga Wawan. Mereka seperti zombie. Kenapa tangan kamu dari tadi kayak masuk ke kantong terus? Kenapa? Hah? Kamu ngambil apa sih? Gak ada sesuatu. Hah? Mungkin saya ini ada batu cincin juga saya. Nah, Yang apa? dikasih sama guru saya. Hah? Itu batunya jangan diapa-apain ya, tolong ya. Isinya raja monyet. Maksudnya raja monyet? Saya ambil lagi ya. Kepala berbulu, tapi tegap seperti manusia, kepalanya monyet. Tujuannya apa? Itu seperti kekuatan, keberanian, percaya diri, rasa percaya diri yang tinggi. Cuma ya efek sampingnya monyet itu kan serakah, seperti itu. Oke, Dan sifat itu- monyet serakah. Betul, dan itu jadi mendarah daging pada dia. Oke, berarti dia punya perjanjian dengan makhluk atau dengan dukun, dengan jin, dengan... Oke, Arbi, silakan buat dia jujur. Kenapa dia pakai cincin itu? Monyet. Halo. Siapa kamu? Pergi kau dari sini. Jangan ganggu cucu saya. Jangan pergi. Kamu pikir saya takut sama kamu? Oh, kamu ini leluhur atau apa sebenarnya? Saya mbahnya. Mbahnya. Saya gurunya. Mbahnya, gurunya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Banten. Banten. Banten ujung kulon. Iya. Ngapain dia ada di tubuhnya kandidat kita? Dia seperti yang saya bilang tadi, ini untuk keberanian, rasa percaya diri. Berarti dia orang yang tidak Dan percaya diri, kekuatan. Rudi ya? Sebenarnya dia sendiri orang yang percaya diri, tapi dengan benda ini dia menambah Oh, kekuatannya. percaya diri, oke, kuat. Iya. Udah cukup. Pergi kalian. Sudah cukup. Rudi, bisa dikeluarin air? Ya, saya mau bicara sama cucu kamu lagi. Kamu keluar ya. Jangan lepas. Sudah. Pas.
Apa perlu dibuang aja cincinnya, Rud? Susah sekali kelihatan ngelepasnya. Pegang Tom. Harus diapain tuh, Rud? Air itu aja. Kembali. Kok saya di bawah? Bisa dipakai lagi maskernya? Saya lagi nih. Terima kasih. Ya, Rudy. Oke. Tanya sama Rudy mungkin apa dia atau punya masa lalu apa mungkin yang membuat dia memiliki jimat kayak tadi? Kalau yang saya lihat, masa lalu dia ini orang yang temperamen. Jadi dia itu suka bertengkar, berkelahi. Oke. Jadi dia menggunakan cici itu untuk menambah kekuatannya. Oke. Betul begitu? Iya betul. Tapi yang saya fokuskan karena saya memiliki batu ini cuma buat memikat. Tadinya saya buat memikat, tapi mungkin ada gaib lain. Coba kamu jujur cerita. Kenapa kamu pakai begitu? Boleh saya cerita? Boleh banget. Halo, nama saya Wawan ya. Iya, sudah tahu. Oh. Bisa dipanggil Randi kan? Ya. Asli Cianjur, kelahiran 92. Iya. Saya punya masa lalu kelam banget. Intinya aja apa yang kelam? Dulu saya memiliki seorang pacar dan hubungan kami itu tidak direstui sama orang tua pacar saya. Karena orang tua pacar saya itu sangat benci sama saya. Karena di waktu itu waktu berantem di tengah jalan, saya nggak sengaja melempar sebuah kaca mobil. Lalu pecahlah kaca itu, kaca mobil. Mobil orang. Oh, dan turunlah bapak-bapak itu dan menampar saya 3 kali. Dan waktu itu lanjut kemudian sekolah. Dan waktu kami di taman berdua sama pacar saya, Ditahan. tiba-tiba muncullah seorang bapak-bapak yang saya lempar kaca mobilnya. Dan dia itu adalah bapak pacar saya. Sehingga saya berbuat melakukan segala macam cara supaya Apa? ya itu dia. Kedukun. Yang ke Banten itu yang tadi saya ceritakan. Untuk memikat. Oke, ya itu betul. Akhirnya sekali. terpikat tidak? Terpikat. Dan bapaknya? Merestui. Tapi ya namanya ilmu juga ada masanya, ada nggak selamanya. gitu. Akhirnya dia tinggalin kamu? Akhirnya dia tinggalin saya karena saya juga udah melanggar janji saya sama guru saya. Kata guru saya, saya mandiin, saya kasih jimat ini, tapi dilarangan jangan pernah makan cau pisang mas atau loncat pagar. Dan saya itu karena saya bandel kan suka loncat-loncat, akhirnya disitulah Hilang. hilang. Cuma yang tersisa adalah Kenapa masih dipakai juga cincinnya, masih dibawa-bawa? ya kalau cincin ini Kamu nggak emang- pede sama diri kamu sendiri? Ini sih saya nggak mau bawa, tadinya mau saya taruh di rumah karena saya dipanggil ke sini ya, terpaksa saya bawa juga. Oke. Kenapa nggak disimpan di rumah aja? Enggak, ini untuk pembuktian. Pembuktian aja. Ya, ingin membuktikan. Oke. Kalau begitu, sekarang saya mau tanya. Boleh? Firdaus, masih suka dengan wanita atau tidak? Masih, saya. Masih suka. Wawan, ya tertarik dengan wanita? Oh, sangat tertarik karena saya normal. Oke. Yang bilang kamu nggak normal siapa? Wanita, 2 pria ini menyukai kamu. Pilih yang mana yang kamu suka. Ada Wawan sebelah kanan kita, ada Firdaus yang sebelah sana. Saya rasa saya pilih Firdaus. Firdaus, Iya, kenapa? Kamu takut diguna-guna sama Wawan? iya, saya trauma. Tapi Firdaus tadi punya ketergantungan sama perilaku seksualnya. Kita buat perjanjian. Karena saya ingin langsung nikah. Karena kan saya single ya, anak 1. Langsung nikah. Iya, Apa saya- emang kamu suka yang tipenya hyper seperti dia? Jujur. Iya, Iya. Oh. Kamu hyper juga? Iya, sedikit. sedikit. Oke, kalau begitu Firdaus silakan hampiri Monita. Wawan terima kasih. Mudah-mudahan hidup kamu lebih baik lagi. Ya, silakan kembali Wawan. Ya, di belakang. Ya.
Dan Rudy, ini menurut prediksi kamu, ini berapa persen mereka cocok? 75%. 75% cocok? Ya, Firdaus ini akan memberi warna baru kepada Monita. Oke, dan Monita pun? Monita pun pasti akan nyaman bersama dia karena Firdaus ini sosok yang energik, jadi Oke. bisa menyemangati Monita. Dan seperti kau bilang tadi, dia paling ramai di kelompoknya. Betul. Oke. Dan kalau begitu, terima kasih Arbi dan terima kasih Rudy, silakan beristirahat lagi. Dan Monita dan juga Firdaus, silakan kalian ke ruangan di atas. Terima kasih. Ya. Takdir Monita di garis tangan berhasil menemukan jodoh sesuai dengan pilihan hatinya. Semoga pria pasangannya bisa menjadi sosok pria yang lebih baik di hati Monita. Selamat untuk Monita dan Firdaus. Oke, dan sekarang giliran kandidat pria yang akan saya pilih berdasarkan tanggal lahirnya. Dan yang beruntung terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 20. Yuda, pria berusia 30 tahun, memiliki dendam cinta masa lalu yang terus menghantui dan memiliki emosi yang tidak terkendali. Yuda memimpikan sosok wanita cantik dan penyayang. Apakah garis tangan Yuda dapat menemukan jodohnya? Ataukah takdir hidup yang akan membawanya ke arah yang lebih baik? Oke, kita sudah bersama Yuda di sini. Yuda, kamu bisa memilih 2 di antara sekian banyak kandidat wanita yang ada di sebelah kiri kita. Dan pilih yang mana menurut kamu paling kamu suka. Oke, yang pertama, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik, mana yang kamu paling suka? 31. Nomor 31, silakan berdiri 31. Maya, wanita cantik berusia 25 tahun, korban perasaan dan sering dimanfaatkan oleh mantan kekasih hatinya. Maya menginginkan sosok pria yang perhatian dan romantis. Seperti apakah takdir cintanya di garis tangan? Berikutnya, setelah nomor 31, nomor berapa lagi? 29. 29. Vira, wanita cantik berusia 20 tahun. Menurut pengakuannya, Vira disukai banyak lelaki. Akan tetapi, selalu dijadikan wanita selingkuhan oleh para lelaki. Vira menyukai seorang pria yang rupawan dan baik hatinya. Apakah Vira mendapatkan pasangan yang sesuai dengan garis takdir cintanya? Oke, sudah ada Maya dan juga Vira yang kamu pilih ya, Yuda ya. Oke, dan Maya, kamu suka dipilih sama Yuda? Kriteria kamu nggak kira-kira nih? Jujur. Masuk sih. Masuk sih. Berarti masih setengah-setengah ya? Iya. Oke, ragu-ragu berarti. Nggak apa-apa. Vira, kamu ini suka dengan Yuda? Lumayan suka. Lumayan suka. Oke, masih lumayan. Semua bisa berubah nanti setelah Yuda kita korek ya semua tentang diri kamu ya. Oke, untuk mengetahui seperti apa Yuda, kita panggilkan saya, sahabat kita, inilah dia, Arbi. Oke, ya, sahabat Arbi, di sini ada Yuda, silakan. Ini metode apa yang kali ini akan Arbi gunakan? Metodenya masih bermain seputaran energi. Jadi saya merasakan energi dulu dari Yuda, nanti saya kembali akan membaca energi yang terjadi di Yuda dan bentrokan energi apa yang terjadi di Yuda seperti itu. Oke. Boleh minta air? Air putih. Oke, air. Oke. Oke. Yuda bisa diminum airnya. Boleh balik ke belakang. Oke, Arbi, kalau ngelihat dari bahasa tubuh Yuda, so far apa yang kamu tangkap, energi apa? Energi-energi yang terjadi akan terbaca nanti ketika dibuka energinya. Oke. Lebih lebar Iya, nanti. iya. Oke, Yuda boleh ke depan bentar. Oke, Yuda boleh ada pesanan.
Rapat kakinya? Kakinya rapat? Oke, fokus. Oke. Sensasi apapun yang muncul, nanti Yuda rasakan, terus Yuda ceritakan apapun yang terjadi. Oke? Siap, saya menjauh. Kalau ada tarikan, dorongan, biarin aja. Oke, yang Yuda rasakan itu seperti apa? Kayak ada yang narik gitu. Oke, masih di sekitaran ini ada rasa hawa panas atau dingin kah? Panas. Ada rasa panas di dalam hati? Pasti ada. Oke, siap. Boleh balik lagi Yuda. Oke, hawa panas. Oke. Kesimpulannya apa energinya? Energinya lebih fokus ke dendam. 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 Oke, dendam. Dendam ke siapa? Belum terlalu spesifik. Oke. Yuda Yuda yang mengerti. Benar kamu ada dendam? Ada, Mas. Dendam sama siapa? Sama mertua saya. Kenapa dendam dengan mertua kamu? Saya awalnya itu nggak disetujui, Mas. Oke, menikah diam-diam. Backstreet? Ya saya menikah diam-diam, tapi nggak diam-diam juga, Mas. Oke, menikah. Saya nggak disetujui sama mamanya, Oke, tapi kamu maksa menikah. tapi saya maksa nikah. Dan Terus? saya coba datangin bapaknya. Oke, terus? Mungkin bapaknya senang sama saya, suka sama saya, jadi dia nikahin saya. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Setelah kita menikah, saya bawa istri saya pulang ke rumah saya. Oke. Setelah itu kita datang ke mamanya. Kita coba minta restu lagi, supaya kita direstui. Ternyata Ternyata bukan restu yang kita dapat, malah hinaan, Mas. dihina seperti apa? Dihina yang kita dibilang orang miskin, Ya. kita nggak punya apa-apa. Mungkin saya sadar, Mas, saya nggak punya apa-apa. Oke, sepertinya ada misteri yang masih mengganjal di dalam diri Yuda ini. Untuk itu kita panggil saja, inilah dia seorang indigo, Rudy. Oke, Rudy, silakan. Kita punya Yuda. Aura yang sangat pekat di tubuhnya, energi yang sangat kuat, yang maaf boleh tangannya Yuda, pemikat. Pemikat. Ya, Pemikat seperti apa maksudnya? dia suka memanfaatkan orang di sekitarnya dengan ketampanannya. Oke. Dimanfaatkan materinya? Betul. Oke. Dia punya aura dari kecil yang spesial yang membuat orang mudah menyukai dia dan mempercayai dia. Aura seperti apa, Rudy? Aura spesial saya tidak bisa mendeskripsikan bentuknya, Ya. tapi dia itu seperti siapapun yang melihat dia atau bersama dia nyaman. Iya. Seperti itu. Oke. Maksudnya aura pemikat dia tuh pakai pelet atau lahir dengan sendirinya atau apa, Rudy? Dia ini dari lahir. Dari lahir? Betul. Oke. Maksudnya dia punya sixth sense kah atau? Bukan sixth sense, lebih seperti inner beauty. Inner beauty. Oke, yang terlahir. Betul. Oke. Nah, dia memanfaatkan hal tersebut nggak? Mencari kesempatan. Oh, jadi dia sadar punya inner beauty itu? Betul. Betul begitu, Yuda? Betul juga sih, Mas. Cuman Betul, saya Oke, kenapa? Silakan. nggak memanfaatin sih sebenarnya. Ya mumpung ada kesempatan gitu. Manfaatin aja. Ya namanya sama dong. Kamu manfaatin berarti. Tapi nggak sampai habis gitu semuanya. Tapi Cuman kamu porotin. Dia juga memanfaatkan celah di mana orang itu terpana dengan dia, kemudian memberikan sesuatu pada dia. Seperti itu.
Iya. Oke, Yuda, oke. Kembali lagi ke masalah mertua kamu. Oke, dia bermasalah Rudi dengan mertuanya katanya. Dia dendam dengan mertuanya. Apa yang kamu lihat? Apa yang dia lakukan? Seperti aura yang bentrok. Aura yang bentrok? Ya, antara energi yang terpancar dari tubuh dia dan mertuanya itu clash. Clash. Yang menyebabkan satu sama lain tidak merasa nyaman. Oke. Dimulai dari mertuanya dulu atau justru Yuda yang memulai hal seperti itu? Kenapa Yuda? Mertua saya. Mertua kamu. Oke. Kamu kenapa Gara-gara pukul meja? mertua Kenapa? Kamu marah saya, dengan siapa? Orang tua saya meninggal. Karena orang tua saya nggak sanggup menerima hinaan ini, Pak! Arbi, energi apa yang Arbi rasakan dari orang Oke. ini? Energi-energi yang saya rasakan dari awal sebenarnya lebih merah. Makanya aku bilang dendam tadi ya. Dendam tersebut sudah tersampaikan sebenarnya. Iya. Masih ada sisa-sisa dendam di sini. Tapi ketika dia memaksa untuk energi tersebut muncul, malah Rudi merasakan nggak beberapa energi tersebut malah hadir di sini sebenarnya. Ketika dia memunculkan hal tersebut. Membara. Yang pertama, Ya. dia dari diri dia sendiri. Energi yang membara, maksudnya dia ini berapi-api, dia ini temperamen, tapi saya merasakan sesuatu energi yang asing. Oke. Seperti Mungkin saya bantu untuk tarik energinya. kamu suka main dukun? Iya. Tapi itu sekali. Sekali. Saya tidak percaya kamu melakukannya sekali. Rudi tidak percaya. Karena Yuda. saya dendam. Kamu berbohong. Kamu sekali apa berapa kali? Sekali. Sekali apa berapa kali? Orang temperamen seperti dia tidak mungkin sekali. Artinya ada sosok yang menempel atau sisa-sisa dari perginya dia ke dukun tersebut ya? Ya, ada energi yang muncul. Saya ngerasain beberapa energi yang muncul. Saya coba tarik sesuatu. Tahan, itu pegang. Oke. Ada apa Rudi? Oke. Ada ada 3 orang tergeletak, 1 orang histeris seperti ini. Ini maksudnya apa Rudi? Imbas. Hah? Imbas dari apa? Apakah energi atau justru makhluk lain? Imbas dari kemarahan dia dan memancing makhluk lain. Jangan dipegang, yang jangan bersama dipegang. dia. Jangan dipegang. Maksudnya jangan pegang apa? Biarin, lepasin. Oke. Enggak, ada apa? Kamu ada apa? Enggak, kenapa kamu nangis? Oke, satu kamera bisa ke sini? Enggak, kenapa kamu tiba-tiba nangis? Kenapa? Kenapa? Rudi, kenapa dia menuju ke sebelah sini? Mereka berbahasa Jawa, saya tidak Apa? paham. Oke, ini ada hubungan, sebenarnya ada hubungannya ya? Orang yang di sini akan mati. Artinya, Ini enggak. yang bisa bahasa Jawa bisa bantu saya. Oke, tenang. Boleh di take out satu. Di take Yang out. bisa bahasa Jawa, Boleh take out, Oke, bantu kenapa take ini out. kenapa? Ini kenapa? banyak. Oke. Ini dibawa dong, kalau dibawa. Yan. Kamu bingung ngomong apa? Mas. Sampean arep ngomong apa? Sampean arep ngomong apa? Bodoh kamu lagi. Jangan ganggu anak ini. Maksudnya sampean aja diganggu arek sing ndi? Anak yang mana? Apa katanya? Anakku. Kuat nggak? Jagain badan. Saya mintain air. Boleh minta air? Cindy. Semuanya mati. Siapa anak kamu? Anak kamu yang mana? Cari. Tuju. Anakmu sing ndi? Anakmu Yang mana? Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Oh, anak yang pingsan itu kali ya? Anak yang pingsan ini. sing gak sadar kuwi ta. Sing gak sadar mau. Nggak dijawab. Iya. Iya. Rudi keluarin aja deh. Yang ini keluarin aja. Keluarin. Yo. Anakmu tak jaga ya. Keluar.
Oke, kenapa nih pingsan? Energi apa Arbi yang dirasakan di sini? Ini seperti yang Rudy bilang tadi, sebenarnya lebih ke antara penjaga satu dengan penjaga yang lainnya tuh saling bentrokan. Makanya ada Iya. yang tidak suka masuk ke tubuh kandidat pria. Oke, barusan Yang Arbi terjadi. melakukan apa? Deteksi energi kah atau apa? Netralisir, lebih ke netralisir Betul. energi yang Oke. bentrok tadi. Oke, tadi pas saat kamu menekan tangan tadi di sana kan awalnya pas saat kamu menekan tangan, Iya. tiba-tiba ada yang teriak di sana. Nah, tadi saya merasakan beberapa energi Iya. yang masuk. Rudy tadi sudah membaca energi-energi yang atau sosok-sosok yang masuk di dalam studio ini. Terus saya merasakan energi, saya tarik kembali energi tersebut dan muncullah bentrokan energi seperti tadi. Oke. Rudy, apa yang dilakukan harus kita lakukan sama kandidat ini? Kamu punya penjaga ya? Penjaga kamu marah? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia mungkin nggak sadar ya. Ya, penjaganya biasanya tidak menyadari bahwa dia punya penjaga, biasanya turunan dari kakeknya. Iya. Tapi ada satu lagi tadi yang pingsan di belakang tadi. Satu lagi mana? Di bawah. Di belakang, Oh, di belakang, di belakang. Atau mungkin di belakang mungkin. Bisa jadi tuh. Dari belakang ke belakang. Udah sadar belum yang di belakang? Oke, kita Saya mau lihat yang di belakang dulu. Kamu punya penjaga atau pernah ada? Kamu bisa duduk nggak lurus nih? Bentar, saya naikin. Coba tanya Rud. Kamu punya penjaga ya? Kamu udah asli mana? Bandung. Bandung. Coba Tadi, terawang. jadi makhluk tadi itu punyanya dia. Makhluk tadi itu menjaga dia. Iya. Tadi dia itu kesenggol gitu loh. Kamu nggak tahu kamu punya penjaga. Tapi energinya besar ke kamu loh. Ini energi-energi yang tadi muncul itu sebenarnya sifatnya menjaga kamu. Mungkin kamu punya keluarga yang bisa mengobati atau misalnya kamu punya keturunan-keturunan seperti itu. nggak tahu dia mungkin. Dia baru sadar di sini. Dan tadi apa yang kamu rasakan tiba-tiba kamu pingsan? Berat kepala ya? Ya, ya itu. Dan tadi awalnya dia teriak-teriak, terus tiba-tiba nangis tadi dia nangis. Kenapa kamu nangis? Karena dalam keadaan seperti itu ya nggak akan sadar sebenarnya. Tiba-tiba kayak apa? Tadinya pusing terus kayak merinding gitu. Nggak tahu kelanjutannya kenapa. Nggak tahu kelanjutannya, oke. Sekarang saya mulai paham. Oke. Ini ada hubungannya dengan peserta. Jadi makhluk punya peserta tidak sengaja menyenggol dia Iya. dan penjaga dia marah. Oke. Seperti itu. Iya. Saya mulai paham sekarang. Oke. Berarti milik peserta itu harus diusir jauh dari sini atau itu membahayakan kita semua yang ada di Kita sini. lakukan kalau gitu. Oke, kita kembali ke studio. Kamu udah nggak apa-apa kan? Nih, oke. Kamu kalau masih bisa lanjutin apa gimana? Mau lanjutin mau di sini dulu? Boleh, bisa lanjut. Oke, ayo. Oke. Rudy, apa yang Rudy lihat? Apa ini berhubungan dengan Yuda? Ya, sekarang saya mengerti. Ini ada hubungannya dengan Yuda. Jadi amarah Yuda yang tadi membuat sosok makhluk gaib yang bersama dia itu iseng, marah dan membuat ulah. Kemudian secara kebetulan ya. betul, ya menyenggol peserta yang pingsan Ya. dan milik peserta itu merasuki seorang kandidat pria. Ya. Oke, Rudy, butuh sesuatu kah mungkin? Apa itu? Oke. Ledakan, Ada ledakan. kabel atau apa itu? Nah, itu energi. Oke. Ledakan. Oke. Kalau misalnya kabel kebakar itu pasti ada baunya. Ini energi Ledakan yang muncul tiba-tiba tadi. aja. Ini bahaya. Kita harus berbuat sesuatu. Oke, kita mungkin bisa netralisir peserta. Ya, ini Ini ada bau busuk nih. Bau ya? Bau ya? Oh, kenapa? ledakan. Kamu kenapa? Hah?
Oke, semua mencium bau, semua mencium bau. Buya, Ya, kenapa nih? kandidat yang satu ini merasa tidak enak. Duduk aja. Duduk aja. Kenapa kamu nggak Boleh kuat? minta kursi? Boleh kursi. Oh, kenapa? Yang kamu rasain seperti apa? Ya. Muntah. Bentar. Oke. Mau ke belakang dulu mungkin? Muntah darah, dia muntah darah. Dia muntah darah, ini muntah darah. Minum dulu, minum dulu. Aku nggak punya penyakit apapun. Berapa kali ke dokter juga nggak ada penyakit apa. Iya, oke. Tapi Oke, mendingan bawa ke belakang nih, nih. kenapa mas? Aku kuat. Santet. Aku Santet. justru aku pengen sembuh. Santet. Oke, kamu masih kuat. Oke, kita kupas di sini ya. Oke. Iya. Siap, berani? Kamu minum dulu. Rudi, apa yang Rudi lihat? Santet. Santet. Pelakunya adalah? Sebenarnya santet ini sudah lama menyerang dia, dan energi dari Yuda tadi itu ada hubungannya dengan ini. Oke. Saya minta sesuatu, boneka. Semua mencium bau-bau busuk di sini. Oke. Kandidat di belakang semua mencium bau busuk. Oke, boneka. Rudi butuh boneka katanya sudah ada. Tangannya gemeteran ya? Tangan dia gemeteran kandidat ini. Arbi, masukkan energi buruk itu ke dalam boneka ini. Dia menangis mengeluarkan air mata. Kenapa tuh? Pedih, Mas. Sedih. Pedih. Dia merasakan perih di perutnya. Oke. Kenapa kamu menangis? Nyesek. Kenapa? Nyesek banget. Nyesek. Apanya yang nyesek? Apa yang kamu rasakan sekarang? Kamu punya masalah apa? Cerita aja, cerita. Sebelumnya saya kenal sama cowok dan selama kita Maskernya mungkin bisa dipakai. Sesak nggak? Masker. Udah. Oke, ceritakan. ya, Oke, ini bonekanya. Kita sudah memerangkap energi negatif yang ada di tubuh dia ke dalam boneka ini. Iya. Saya akan musnahkan ini. Oke, nanti cerita ditahan dulu. Boleh minta palu. Jangan ada yang kosong ya. Di sini saya akan menghancurkan efek negatif yang ada di tubuh kandidat ini. Semua sudah kami perangkap di sini. Ini mati lampu semuanya. Lampu kenapa mati semua ini? Tahan. Ada yang down. Sistem. Semua jangan kosong ya. Semua aja nih, Mas. Enggak biarin. Oke, semua jangan kosong. Tahan. Gak usah turun, jangan
Jangan turun, jangan ada yang turun. Teman-temannya. Guru minta center. Oh, yang nggak kuat bisa turun, Oke, tenang, pelan. Boleh. Pelan. Kumpulkan semuanya di tengah. Pelan. Udah, aman. Semua tenang. Balik lagi. Kenapa? Balik Apa? lagi. Itu diamanin dulu. Rud. Boleh minta itu harus dikerubunin garam deh, Rud. Kenapa? Apa? Kenapa? Dicakar. Siapa yang cakar? Oke, minta kamera. Ada yang mencakar dia tiba-tiba, tunjuk Ruth. Ini ya? Iya. Oke, apa rasanya apa tadi? Oke. Tahu tiba-tiba Apa? tadi pas aku turun, Iya, keras ngomongin kenapa waktu kamu turun? nggak tahu tiba-tiba kayak ada yang nyakar gitu aja. Kamu yang kemarin dicakar juga ya? Kamu lagi ya? Bersama 3 orang yang lain? Iya. Dan kemarin ada bekasnya nggak? Kemarin nggak ada ini. Sekarang ini Sekarang perih banget ya. apa? Perih. Perih? Ah, Perih, oke, tenang, kamu tenang, yuk, oke. Oke, yuk, oke, bisa. Apa ya, cakaran-cakaran itu menteror kita selama beberapa hari. Energi kuntilanak yang kemarin di episode kemarin datang lagi. Oke, biar minum dulu. Arbi, apa yang akan Arbi lakukan? Ya, kita netralisir area ini aja, Rud. Yang tadi apa? Mungkin semua Hancurin. peserta kita kumpulin di tengah. Boleh? Minta garam. Semua peserta boleh ke bawah. Semua peserta, laki-laki dan perempuan. Oke, pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Berbaris aja. Nah, berbaris aja. Kayak gitu, udah. Semua berkumpul di tengah. Tidak usah Udah dapat langsung udah kumpul dapat. aja. Boleh saling berpegangan tangan. Pegangan tangan semuanya, jangan kayak kemarin, Boleh pegangan tangan. Kamu tetap. Semua pegangan tangan, oke, semua pegangan tangan. Pegang. Oke. Ada garam yang banyak. Oke. Ini untuk netralisir emang harus biar aman apa? Garam ini harus ke tubuh kita apa gimana? Gak, saya lempar-lemparin ke bawah aja biar si energi groundingnya ke tanah lagi, kembali lagi ke tanah. Oke, mungkin harus ke badan kita apa? Oke, sebagian badan saya coba untuk netralisir. Coba. Saya butuh air. Tadi siapa sih yang dicakar? Oh, ini ya. Air mengalahkan api. Oke. Kita mulai, Arbi. Oke, Arbi sedang melakukan sesuatu dengan orang yang tadi sempat merasa dia disentuh oleh makhluk lain sampai berbekas di punggungnya. Apa-apa saja. Pegang. Pegang. Oke. Dan minta kursi. Kursi. Apa rasanya apa? Oke, boleh. Yang lain boleh kembali ke tempatnya. Santai. Udah. Oke. Orang ini dalam 2 hari dia merasakan disentuh oleh makhluk lain. Kemarin kamu juga berarti ya? Bersama 3 orang yang lain, 2 orang yang lain. Dia
Dia menarik makhluk halus. Menarik bagi makhluk halus. Artinya dia punya makhluk halus kah atau Dia punya energi yang disukai makhluk halus. apanya? Jadi semacam ada pancaran energi di tubuhnya gitu. Yang menjadi makhluk halus itu Biarin. Gak usah pergi. Gak usah dipegang. Boleh mundur. Gak usah takut. Biarin. Gak usah mundur. Biarin. Dia bilang dari tadi sudah ada yang incar dia. Apa? Dia bilang apa tadi? Dia bilang dari tadi sudah ada, dia merasa ada yang incar dia. Dia merasa udah ada yang ngincer dia. Dia ngomong sama kamu tadi. Kalian takut. Enggak, saya nggak takut. Kamu kali yang takut, saya nggak takut. Kamu takut? Hah? Kamu takut? Anak ini ya, Saya aja yang dibawa, saya aja. dia lihat saya terus. Saya aja yang dibawa. Suka sama saya aja nggak apa-apa. Kenapa Bawa dia yang saya aja. dimasukin? Kayaknya suka sukmanya ya. sebenarnya terus dia ya. paling lemah di sini. Jadi dia akan jadi tumbal. Hati-hati jangan sampai dia pindah ke orang lain ya. Oke. Dia merasa Tadi diawasi. bilang apa dia tadi? Tadi dia bilang yang Rudi gambar makhluk di situ, kuntilanak, Iya. dia sudah menyaksikan di situ katanya. Oh, dia sudah menyaksikan Di belakang sini. Oh, dia ngomong dari tadi. Dia menyaksikan apa yang digambar Rudi ada di sini. Masukin lagi. Apakah emang orang yang spesial? Apa dia kebetulan aja dia yang terpilih Dia yang terpilih. oleh makhluk itu untuk diperlihatkan? Dia minta tumbal dan dia yang paling lemah. Kuntilanak tadi masih di sini. Dan dari tadi kalau tadi kata teman-teman di sini dia udah melihat dari tadi. Ya, kita blocking aja dulu. Biar nggak masuk. Astaga. Tahan, temennya ada bisa nahan. Tolong dibantu. Tahan aja nggak apa-apa. Kepalanya awas, pegang kepalanya. Oke, yang lain jangan ada yang kosong. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena seseorang yang kemarin sempat juga ada orang yang tidak pernah percaya sama hal seperti ini, ternyata dia justru Allah yang mengalami duluan ya. Jadi dia udah tersadar. Dia ngelamun dari tadi, orang ngelamun dia. Kamu lagi ya? Pindah berarti. Ini maunya apa, Ruth? Tanya, Ruth. Kamu mau apa sih? Ketawanya sama loh, sama yang tadi. Semua. Kamu mau apa? Oh, kamu goblok. Kamu mau apa? Kamu mau dibakar. Hancurin aja ya. Hah? Hancurin? Hei! Hancurin aja. Hancurin aja ya. Kenapa sampai berubah jadi begitu? Ruth! Aduh, Ruth! Ini gue nih. Ada apa, Ruth? Ini ada apa, Ruth? Ini kuntilanak besar tadi. Kenapa ke gua mulu sih ini orang? Ini agak berat, boleh dimatiin dulu kameranya. Kameranya di mana? Iya, enggak saya, jangan saya, Bang. Di off ya. Bu, jangan saya. Di off dulu kali ya. Ini kita bersih. Apa lagi nih? Kenapa? Cewek yang tadi suruh kasih tanah. Oke.
tutup dulu. Udah aman. Ini tenaganya 4 orang laki-laki, 5 orang laki-laki tidak mampu menahan tenaga. Minta air. Sakit banget. Hancur gak? Ada ngamuk aku? Apa? Saya ngamuk ya? Apa? Semua tenang, tarik napas yang dalam dari hidung semua. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung semuanya, keluarkan dari mulut, tenang. Dodi, nggak apa-apa Dodi. Aman. Udah. Aman, bisa kembali lagi, kembali semua. Sambil berdoa dalam hati aja. Itu dari mana itu? Hah? Apanya? Tadi dari Yang tadi apa? enggak yang masuk ke cewek itu. Itu si kuntilanak gede. Apa yang terjadi tadi, Rudi? Saya nggak tahu ya. Kak, yang aku Apa? rasain Apa? dari hari ke hari kan kakak sengaja mengundang makhluk-makhluk itu kan, dan mereka semakin banyak di sini mencari orang-orang yang lemah, lengah, diganggu. Kalau yang aku lihat, yang cewek di sini sama yang tadi itu digangguin dari kemarin. Semua peserta yang di sini itu punya background yang ya gitu deh, macam-macam. Salah satunya punya ilmu hitam. Iya. Jadi dia datang ke sini ya dia ikut berulah juga. Oke, Rudi, tadi dia sempat mencengkram saya dan sekarang saya masih sakit banget loh ini. Iya, emang bener kuat. Tangan Rudi sempat Ini digigit. bahasa dicengkram dia nggak tahu nih saya ke dalamnya Banyak kayak gigitan loh. Digigit Rudi, digigit. Oke, tangan. tadi saya lihat dia mencoba berusaha menggigit siapapun yang ada dekat dia. Kru juga digigit, dicakar. Tadi saya tadi sampai ngerekam juga lewat handphone saya karena saya pernah ngelihat orang kesurupan, tapi belum pernah ada saya ngelihat seumur hidup saya orang yang kesurupannya sekuat ini. Sampai 5 atau 4 orang laki-laki aja nggak bisa nahan. Kita tadi hajar dia habis-habisan di segmen sebelumnya. Jadi dia kesini balik lagi untuk balas dendam. Kenapa orang yang tadi? Karena orang yang tadi itu secara fisik dan batin itu lemah, paling lemah. Oke. Kita akan lanjutkan. Setuju? Tadi on cam nggak sih? Tadi Saya juga nggak tahu tadi akhirnya. Oke, udah tadi mundur, kita semua mundur. oh, Dan saya sakit banget ini, paha saya nih. Dicengkramnya nggak apa-apa, Bro. Tadi udah di samping dia nyengkramnya kenceng banget. Gak kuat. Tadi juga pegangnya nggak ketahan. Beberapa orang itu. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oke. Oke, kita bisa mulai. Ini gimana atau langsung aja kah? Gimana? Ya, oke. Kita masih penasaran sama Yuda. Yuda bilang tadi ke dukun 1 kali. Menurut Rudi lebih ya. Iya. Kenapa dia berbohong? Karena apa ya? Itu merupakan sebuah cap jelek dia gitu, seperti itu. Apa ini ada berpengaruh sama makhluknya dia? Iya, betul. Jadi amarah dia bisa memancing energi negatif berpancar dari tubuhnya dan merusak sekitarnya. Seperti itu. Oke, Rudi kelihatan lagi capek sekali, lagi lelah sekali. Dan tuh lampu di atas juga itu jadi kedap-kedip juga. Begini, jadi makhluk halus itu adalah segumpalan elektromagnetik. Jadi kenapa ada yang kalau diganggu kemudian alat-alat sekitar, maksudnya alat elektronik sekitarnya bisa rusak karena itu dia gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik. Iya. Oke.
Gini ya Yuda, saya tidak mau mencampur hidup kamu, cuman saran saya jauhilah hal-hal seperti itu. Dendam kan tidak merubah apapun dalam hidup kamu, justru memperburuk keadaan kamu. Kamu sadar apa nggak sadar? Saya ngelakuinnya nggak sadar, Mas. Tapi kok masih dendam kan? Sekarang saya sudah menyesal. Apa? Menyesal karena Masih punya ambisi untuk melakukan sesuatu sama mertua kamu? udah tidak punya lagi. Sudah tidak punya lagi? Karena dia sudah meninggal. Oke, sudah meninggal. Kalau saya ingat boneka ini, Iya? Kenapa? saya pernah ngelakuin ini. Oh, pernah ngelakuin dengan hal yang seperti boneka, maksudnya apa? Apa yang kamu lakukan? Mertua saya pun pakai ini. Artinya kamu melakukan guna-guna ke mertua kamu? Saya santet dia. Gini, gimana ya? Mungkin bisa hilangkan ini sesuatu yang buruk. Ya Mungkin sebenarnya bisa di healing atau? Oke, dendam kayak gini sih bentuknya harus dinetralisir. Iya. Ketika ada sesuatu yang salah, ini adalah bentuk trauma di masa lalu dia karena dia merasa tidak puas dengan kondisi dia yang di masa lalu pernah disakiti oleh seseorang. Iya, Oke? karena saya capek dihina, disepelein, gak direstuin. Kamu masih punya keinginan nggak punya hubungan dengan wanita? Masih belum. Masih. Berarti kamu harus Tapi berubah. saya tidak pernah. Mas, maaf. Saya mundur deh. Apa? Saya mundur. Mundur. Iya. Oke, silakan. Daripada saya jadi korban dia. Oke, kalau kamu Saya misalnya nggak akan pengen nyakitin sesuatu, orang. ya makanya jangan saya nggak disepelein. jangan melakukan hal seperti Mas. itu. Jadi wanita nggak Kenapa? akan suka. Saya juga takut. Apa? Udah mau udahan. Takut sama dia. Oke, udah nggak apa-apa, silakan. Ya, gitu. Arbi, lakukan sesuatu Arbi. Ini kan untuk kebaikan dia juga. Kamu sebenarnya pengen berubah. Saya pengen berubah. Oke. Kalau pengen sesuatu tersebut dirubah diri kamu, berarti yang dimulainya dari hal kecil. Jangan selalu menimbulkan atau memperlakukan Saya udah seorang mencoba. wanita. Kadang tiba-tiba terlintas gitu. Apa yang pernah dilakuin mereka. Jadi ya bawaannya marah aja gitu. Mungkin Arbi bisa netralisir aja langsung. Oke. Ya mau wajar dinetralisir? dendam, marah gitu ya. Oke. Cuman Saya juga jangan capek. berlarut-larut mungkin ya. Saya capek karena kalau saya marah pasti ada yang celaka. Oke, kamu bisa duduk di sini. Dia butuh hipnoterapi untuk meredam amarahnya. Oke. Sekarang kamu lihat titik merah lagi. Oke. Sekarang apapun yang kamu rasakan saat ini, kamu berusaha untuk ikhlaskan apapun yang terjadi di masa lalu. Kamu pernah menyakiti seseorang ataupun kamu pernah disakiti seseorang. Ikhlaskan dalam hati kamu, maafkan diri kamu seutuhnya, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, dan biarkan kondisi apapun yang membuat kamu lebih sakit hati dari sebelumnya. Ikhlaskan semuanya, ikhlaskan, kembalikan semuanya kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang membalas semuanya, dan rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas yang membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, dan biarkan kamu menjadi pribadi yang sangat baik, luar biasa, dan semangat untuk menjalani hidup ini, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Tarik nafas lewat hidung, keluar nafas mulut. Oke, lebih tenang, lebih rileks, ikhlaskan segala sesuatunya. Oke, tanamkan dalam pikiran Anda, dalam jiwa Anda, bahkan dalam hati kamu. Rasakan segala sesuatunya menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Ikhlaskan, saya ikhlas memaafkan mereka. Saya ikhlas memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Katakan dalam hati, saya ikhlas memaafkan diri saya. Saya memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Dan saya ikhlas, saya memaafkan kondisi-kondisi yang membuat diri saya seperti sekarang. Dan saya sangat ikhlas, dan saya ikhlas, lebih ikhlas dari sebelumnya. Dan biarkan ketika Anda bernafas ataupun merasakan pola nafas tersebut membuat kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih sabar dari sebelumnya. Bersiap-siap untuk lebih semangat, lebih nyaman lagi, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ikhlaskan dalam hati apapun yang terjadi, tanamkan dalam hati Anda. Oke? Udah. Yuda, kamu merasa lebih baik? Ya, saya harap begitu. Dan maaf, kali ini tidak ada yang cocok, tapi nggak apa-apa. Ya, Yuda, kamu harus lebih semangat lagi dalam hidup. Hilangkan dendam, ya. Suatu saat yakin pasti akan ada jodoh yang terbaik untuk Yuda. Dan di sini kita sudah berusaha untuk melakukan sebuah proses pada Yuda
agar Yuda ini menjadi lebih baik lagi ya. Oke, dan dua kandidat wanita mundur. Dan Yuda, terima kasih, silakan kembali mungkin beristirahat di belakang. Makasih. Oke, so sorry ya. Oke. Dan pemirsa, inilah akhir dari episode hari ini. Dan terima kasih juga kepada Arbi dan juga Rudy, dan mohon maaf atas apa yang terjadi tadi. Saya juga terus terang baru pertama kali melihat hal yang seperti ini dalam hidup saya. Bagi pemirsa yang ingin membagikan kisahnya, mencari jodohnya, dan juga ingin mengobati trauma masa lalunya, bisa mengirimkan lewat DM di Instagram kita di @garistanganantv.